Pasal sampah itu sebenarnya karena apa? Sebenarnya begini, ada loophole, ada celah di situ. Ada celah. Ada kedua kepentingan isi videonya. Iya. Ya, bukan handphonenya. Itu perampasan, pencurian itu. Handphonenya, Instagramnya, nomor handphonenya diambil semua, Pak. Salah. Jadi ada motivasinya berbeda dan dia ya maaf ya ada kong kali kong lah dengan penyidik segala macam. Oh gitu. Atau seperti yang Pak Richard katakan, pesan sponsor. Bisa nggak? Kenyataan. Dengan tanya dokter Kikli. Sekarang nih dunia lagi kacau balau ya. Semuanya pokoknya dikit-dikit dilaporin hukum. Jadi mau nggak mau kita harus belajar hukum ya. Kalau dulu tuh kayak aku tuh mengenyampingkan nggak penting nih belajar hukum. Ternyata karena aku dokter ya. Tapi ternyata hukum tuh penting banget. Bahwa kita dokter, pengusaha atau siapapun itu harus belajar hukum sedikit-sedikit. Supaya kita nggak melanggar hukum atau masih di dalam koridor keselamatan yang baik. Nah, saya tetap akan belajar banyak dan hari ini saya kedatangan tamu spesial Bapak Maju Daryanto, Hutapea. KPA. Siapanya Pak Hotman Paris nih? Saya udahnya, Bapak udahnya. Oh iya. Paman. Oh pamannya? Paman. Pamannya, oke. Kenapa Pak orang Batak itu hobi banget sih jadi pengacara? Karena memang ada. Apakah orang Batak itu semua pembela kebenaran dan keadilan? Itu satu. Kedua, kultur. Karena di desa kampung kita di Tapanuli itu orang biasa suara keras-keras dan terbiasa dengan habit, good habit. Adat-adat itu suka orang itu diwajibkan bicara satu persatu gitu. Oh. Jadi apa semacam istilah dulu kan pengacara istilah zaman dulu kan pokrol bambu disebut. Apa itu Pak? Pintar ngomong? Pintar ngomong disebut. Oh, oke. Makanya orang Batak kata-kata jadi pengacara. Karena terbiasa, habit terlatih dalam adat istiadatnya gitu. Gitu, jadi terbawa dalam kultur. Oke. Bapak sendiri apa Pak? Ahli pidana? Pidana. Apa Pak? Ahli pidana itu apa sih? Jadi kita berangkat Lawyer. dari ahli dulu ya. Ahli itu kan orang yang punya komitmen terhadap apa yang dia miliki, yang dilakukan, disampaikan bermanfaat bagi lingkungan dan orang lain. Oke. Nah, ahli ini bisa de facto dan de jure. Maksudnya apa? Contohnya begini. Orang ahli cuaca disebut ahli cuaca. Oke. Rara, Mbak Rara. Oke. Tukang gigi tidak pernah dia bilang ahli gigi. Ahli gigi. Oke. Tapi dia berpengalaman dan ahli dalam itu. Tapi tidak berkualifikasi dan tidak bersertifikasi dalam keilmuan modern gitu loh. Tapi secara kearifan lokal dia dapat pengakuan dari masyarakat. Itu ahli? Ahli. Nah, konteks dalam... Pengakuan saja itu bisa ahli? Bisa kearifan lokal. Oh. Loh, kita sebut dia ahli dalam menjinakkan binatang ular. Ini pawang ular ahli. Oh, oke. Sesuai dengan keterampilan dia dong. Dia berarti. cuaca, ingat nggak itu? Mbak Rara, dia dibilang ahli cuaca. Nggak setuju juga sih saya Pak. Ya. karena sudah diuji ya. Saya lihat dukun-dukun ini semuanya ahli nipu Pak sebenarnya. Hati-hati. Nanti digugat, hati-hati. Gitu ya Pak ya? Jangan, bisa digugat Pak? Bisa. Dengan medsos ini bisa, hati-hati. Jangan bertutur lisan maupun tulisan itu nanti diserap. Tapi katanya kalau saya ngomong dukun ahli nipu, yang gugat saya kan nggak bisa person Pak. Ya, kan mereka punya asosiasi. Saya kan general saya ngomong ya Pak. Tidak bisa dikatakan demikian karena dia kan merugikan pertama nama baik, mencemarkan nama baik dia, dan mereka berasosiasi. Ada asosiasi mereka yang memiliki katakanlah anggaran dasar rumah tangga sehingga mereka asosiasinya ini asosiasi sudah ngelaporin saya sih Pak. Tapi kalau kata Kominfo Pak, kata Kominfonya sendiri ini sudah saya datang ke sini bahwa undang-undang pencemaran kita belum masuk situ sih Pak. Belum. Tapi undang-undang pencemaran nama baik itu sebenarnya neglected person. Ya. Naturalic person. Jadi hanya orang perseorangan yang bisa menuntut ya. Kecuali kalau perdata ya, beda ya kalau perdata ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin pidana itu sebenarnya nggak bisa katanya Pak. Jadi harus pribadi seseorang. Saya setuju dan tidak setuju di situ karena begini. Undang-undangnya sendiri itu membuat gray area. Jadi cenderung orang bisa memainkan itu ya. Bisa disebut malpraktik hukum di situ. Karena
Tapi ya. Makanya itu disebut pasal karet. Pasal karet, betul. Tergantung siapa yang mau pakainya. Apa kepentingannya? Apa kepentingannya? Tapi di dalam update terakhir itu sudah dikunci dalam dalam surat keputusan bersama Menkominfo, Iya. Kejaksaan SKP dan 3 Kapolri Menteri ya? nomor 229 dan 254 bahwa sepanjang dia menyatakan pendapat mengedukasi masyarakat dan ada hasil laboratorium pembuktian dan kenyataan tidak benar itu tidak bisa dipersangkakan. Bohong apa? Buktinya saya jadi tersangka. Itu malpraktik. Saya katakan itu malpraktik. Karena kepentingan begitu. Itu nggak bisa diterapkan. Masa? Oh iya, malpraktik. Karena begini, katakanlah seseorang menyatakan dia secara empirik tahu bahwa suatu produk ya kosmetik gitu loh. Misalnya alat pemutih mengandung karsinogenik atau merkuri di atas 5%. Buktikan data empirik statistik berapa persentase orang yang terkena kanker kulit akibat pemutih ini. Oh itu sudah penelitiannya sudah banyak Pak. Sudah banyak. Sudah banyak. Saya juga sudah ngelampirin hasil lab saya. Lah. Tapi pada kenyataannya masih seperti ini. Coba gimana? Itu bisa dilaporkan, digugat balik atau dilaporkan kepada pengawas hukum. Dia telah melakukan malpraktik hukum. Sudah Pak. Mudah-mudahan dengan adanya momentum kasus Sambo ini, ini terjadilah reformasi. Amin, amin. Makanya saya sudah nggak bisa lagi. Makanya lebih bagus saya bedah di podcast saya sendiri sih. Maksudnya lebih bagus ya kita nilai aja masyarakat nilai semuanya kayak gitu punya kepalangan. Karena saya sudah mungkin lebih ke kata-kata frustasi sih Pak. Frustasi. Betul. Kayak hopeless. Iya, kayak kita sudah mengadukan lagi kayak gitu punya. Tapi kayak misalnya kayak gini. Jelas menurut Kominfo adalah pencemaran nama baik. Ini kita langsung pencemaran nama baik dulu deh, Bapak di depan. Pencemaran nama baik itu harus delik absolut. Ya, betul. Benar. Aduan betul, persis. Boleh nggak kalau orang lain yang lapor? Dia harus sebut bahwa dia dirugikan dan kemudian. Ya, bukan maksudnya kayak gini. Saya misalnya dengan Bapak nih, saya merasa dicemarkan nama baik Bapak. Saya minta kameramen saya, wakilkan saya untuk melapor. Mana bisa? Itu terjadi Pak. Setahu saya memang di Kominfo itu sudah dikunci memang. Kan delik absolut. Betul. Hanya kita sendiri yang boleh lapor. Oh ya, betul yang bersangkutan. Hanya korban yang boleh lapor. Ya. Korban. Kalau saya nggak salah nih Bapak SBY sendiri aja tahun 2018. Langsung. Datang langsung kan? Menko Polhukamnya. Gara-gara Pak Suryanto ya. EKTP ya pada waktu itu Pak ya. EKTP. Dia sendiri Bapak Presiden loh. Ya. Dilapor Saur Siagian itu, teman saya itu. Datang sendiri loh. Tapi Mabesnya. ini yang ngelaporin bukan beliau. Kuasanya bukan? Kuasa hukumnya. Dan kuasa hukum itu tidak sama dengan beda. Betul. Malpraktik lagi itu. Panggilan pertama atas nama Aditya Dwi Putra. Panggilan keduanya Aditya Dwi Putra. BAP-nya semuanya atas nama itu. Sitanya atas nama itu. Saya naikin nih. Kita gelar perkara khusus sih. Di nomor 1 aja delik absolut Pak. Ibaratnya ya formilnya kan tidak mencukupin. Pada kenyataannya lanjut. Gimana tuh Pak? Malpraktik. Makanya saya bilang ini UITE ini pasal karet banget Pak. Betul. Pasal sampah itu sebenarnya. Karena apa? Sebenarnya begini, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama, penegasan daripada undang-undang itu sendiri membuat masyarakat gray area. Jadi main di situ. Ada loophole, ada celah di situ. Ada celah. Ada. Kedua, kepentingan. Ya, tergantung kepentingan dia lapor dan orang ini untuk apa. Ada motivasinya berbeda dan dia ya maaf ya ada kong kali kong lah dengan penyidik segala macam. Oh gitu. Nah iya betul. Ngeri banget kalau seperti Ngeri. itu Pak. Memang negara ini kacau. Negara antah berantah. Aduh, memang kenyataan. Fakta itu bicara. Kalau peran ahli pidana sendiri Pak di dalam UITE itu kayak gimana Pak? Dia akan mengunci atas dasar walaupun dia tidak mengalami tapi memberikan dasar-dasar fundamental dalam keilmuannya. Berikan dasar-dasar empirik pengalamannya dengan dasar-dasar daripada undang-undang itu sendiri sehingga memberikan
pencerahan, mengedukasi, serta tidak agar penyelenggara hukum itu tidak semena-mena. Oke, maksud saya kayak gini Pak, di dalam kasus ITE ini kan nanti kan ada ahli pidana nih dipanggil nih. Biasanya konsultasi apa sih kalau ahli pidana minta apa sih kalau dari penyidik biasanya? Kalau untuk kasus pencemaran nama baik? Dia harus seorang ahli pidana ya dalam konteks. Apa yang dia minta kepada ahli pidana itu? Keilmuannya mengenai pasal-pasal yang dipersangkakan, dituduhkan. Jadi tidak boleh seorang ahli itu harus dia berperilaku dan mempersepsikan dia seorang profesionalitas, proporsionalitas. Artinya profesional dia harus betul-betul mampu mengartikan, menerapkan, mengedukasikan ilmu yang berdasarkan ilmu yang ada di dalam peraturan atau undang-undang perundang-undangan itu sendiri. Proporsionalitas itu tidak boleh dong dia membengkokkan yang lurus, meluruskan yang bengkok, dan kepentingan. Nah ini. Tapi saya nggak percaya Pak. Betul. Kalau menurut saya kayak gini, kenapa kasus ini bisa naik? Sedikit banyak ada kesalahan ahlinya juga. Berarti kan ada kata-kata ahli yang bisa dipelintir, yang bisa diminta, atau yang bisa didikte, atau juga bisa jadi informasi yang dikasih ke ahli juga terbatas. Atau seperti yang Pak Richard katakan, pesan sponsor. Bisa nggak? Kenyataan. Karena kebenaran itu cuma satu setahu saya. Ya. Jadi kalau misalnya atau kayak gini kita ngomongnya, Pak kalau misalnya ada satu kasus, ahli itu memandangnya sama nggak sih? Kalau acuan dan standarisasinya narasumbernya itu harus sama. Harus sama dengan disiplin ilmu. Ya, dengan disiplin ilmu karena kita kan percaya dengan disiplin ilmu kan Pak. Iya betul. Kayak gimana ceritanya saya mendatangkan ahli. Ahli pidana duduk di sini, ahli pidana 2, ahli pidana 3, ahli bahasa, ahli kominfo. Semuanya menyatakan ini nggak ada pencemaran nama baiknya. Tapi pada kenyataannya kalau kita bedah pasti dari sisi penyidik pasti ada. Ya. Pasti kan, kalau nggak mungkin naik kan Pak. Kan pasti ahli pidana menyatakan bahwa ini ada unsur pidana ya. Lah kayak gimana itu Pak? Jadi kembali ya, banyak kasuistik ya. Tidak hanya di bidang ini juga, di hal lain tuh. Jadi langkah-langkah yang dilakukan masyarakat itu dia melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sehingga itu ada penyempurnaan. Karena semua produk-produk undang-undang ini dalam prosesinya penerbitan itu tidak melalui proses yang betul-betul bertahap sesuai dengan dasar filosofi yang ada gitu loh. Aspirasi masyarakat, aspirasi ahli, kearifan lokal, kemudian hal-hal lain. Sehingga dalam penerbitan itu, ya sorry itu sih, dari ini penerbitan undang-undang kan dari legislatif, undang-undang. Itu ya dari hulu ke hilirnya itu sudah ada pesan sponsor, pasal demi pasal, itu fakta. Saya nggak bisa pungkiri itu. Sudah ada pesan sponsor. Dulu ingat pasal tembakau itu, rame itu mengenai undang-undang rokok itu. Berarti dari awal sudah ada titipannya. Iya. Jadi hulu ke hilir itu harus clean dan clear. Harus clean dan clear. Jangan lagi bermain-main. Karena apa? Sekali dia maka itu bermasalah di hulunya, di hilirnya, di masyarakatnya itu bermasalah. Contoh, ya tadi undang-undang ITE ini. Jadi kayak main apa ya, petak umpet. Tiba-tiba ada problematik masyarakat di sini, kunci dengan SKB 229, 254, 3 institusional gitu. Ini kan tidak mengedukasi. Kenapa? Dari awal itu nggak clear gitu loh. Sekarang yang jadi masalah kan seperti undang-undang apa ini? Perburuan ini apa istilahnya? Yang baru ini lupa saya loh. Itu kan lagi rame. Iya. Itu kan mesti ditampung aspirasi masyarakat. Buruh itu sebagian besar tidak setuju karena merugikan daripada user sendiri, mereka sendiri gitu loh. Oke. Ini kalau diterbitkan bahaya. Masalah di kemudian hari jadi bom waktu yang saya maksud. Oke. Gimana cara membedakan, kan ada suatu kasus ya. Nanti kasus ini bisa jadi unsur pidana. Tapi dengan kasus yang sama nih Pak, sama percis nih misalnya. Itu bisa jadi nggak pidana. Apa yang membedakannya Pak? Oke, jadi memang ada secara komprehensif dan integralistik dilihat dari mens rea. Apa itu mens rea Pak? Mens rea itu sikap batin.
Tapi Sikap batin. Ya, sikap batin yang diwujudkan dengan perbuatan. Niat jahat. Yes, artinya begini, saya dalam hati, wah ini orang saya gebuki juga, dalam batin ini. Tapi dalam wujud implementasi perbuatan dia tidak wujudkan, bukan pidana. Bukan pidana. Perimbangannya di situ ada disebut actus reus, pelanggaran undang-undang pidana itu sendiri. Contoh kasus, seperti ingat nggak kasus Rumah Sakit Sumber Waras? Itu auditor dan verifikator BPK menyatakan itu ada mens rea-nya, ada niat jahatnya. Niat jahat. Tapi di pendalaman oleh KPK sendiri tidak menemukan actus reusnya, pelanggaran undang-undang pidana, sehingga sekarang kan floating, ngambang itu. Jadi kalau misalnya kayak saya ya, merencanakan mau merampok bank, sudah direncanain detail gitu. Tapi belum ngerampok bank? No, nggak bisa. Pak, kenapa teroris bisa, Pak? Saya belum ngebom, baru ngerakit bom. Tapi kok bisa ditangkap, Pak? Itu kan delik khusus. Ada dalam hal itu teroris. Beda-beda. Tapi di luar dari teroris nggak bisa. Ada beberapa kasuistik seperti delik khusus lah, artinya undang-undang kepabeanan, cukai dan undang-undang beberapa undang itu bisa itu apa? Jadi kalau misalnya saya mau bunuh orang, Pak, tapi saya belum bunuh, nggak bisa? Belum diwujudkan dalam perbuatan, nggak bisa. Belum bisa? Belum. Pak, ngeri banget Pak hukum kita kalau kayak gitu, Pak ya. Kalau misalnya orang itu jelas mau bunuh saya nih, saya sudah dapat bocoran dari teman saya. Masa saya harus mati dulu, Pak, baru saya bisa lapor? Implementasi tidak begitu. Artinya begini, saya mengatakan kan banyak ucapan-ucapan yang juga istilahnya gaul gila, bergaul. Gua gebuk juga nih orang, tapi tidak dia gebukin. Gue bunuh nih orang, tapi tidak diwujudkan dalam perbuatan. Tidak ada assessment penilaian di situ dalam actus reusnya. Ada nggak diwujudkan dalam pelanggaran undang-undang pidana itu? Itu harus berimbang. Tapi kalau sepanjang niat sikap batin itu yang belum diwujudkan dalam perbuatan, nggak bisa. Nggak bisa, ngambang. Itu ngarang bebas namanya. Bagaimana orang mempunyai sikap batin, dia tahu ini mau lakukan pelanggaran pidana atau mau membunuh, batin dia kok. Kan nggak bisa orang. Tapi ini ada cerita yang menarik sih, Pak, sebenarnya. Jadi saya pernah melaporkan pemerasan. Ini ceritanya saya pernah melaporkan pemerasan. Jadi saya diperas, Pak. Saya diperas, kalau nggak kasih sejumlah uang, saya akan melakukan ini, katanya kayak gitu kan. Tapi saya diamkan, saya nggak takut, saya diamkan. Lalu diperas lagi sekali lagi, akhirnya saya lapor polisi. Di polisi dibilang kerugianmu apa? Sudah ditransfer belum? Belum, nggak bisa. Betul. Harus ditransfer dulu. Saya bilang, masa Pak harus saya transfer dulu? Saya bilang. Artinya perwujudan itu sudah nyata dan dibuktikan secara otentik. Gitu loh. Masalahnya kalau saya kerjain, Pak, saya kasih, dikatain orang bego. Iyalah. Kagak dikasih, gue nggak bisa LP. Kerugian. Iya, kayak misalnya kayak gini ya. Iya. Bapak polisi nih ya, saya bilang, Pak, saya diperas Pak oleh karyawan saya nih Pak. Kamu kasih nggak? Kasih. Bego lo dah. Benar kan Bapak bisa bilang gitu? Bego banget kau katanya. Dibego-begoin orang gue kan. Tapi kalau kagak gue kasih, sorry Pak Richard, nggak bisa kita lakukan LP ini. Kan agak-agak sedikit unik ya kalau menurutku ya. Ya memang itu tadi, artinya ada gray area. Misalnya begini, contoh kasus ya. Gue pinjam uang 100 juta, kasih. Tiba-tiba gue nggak kembaliin, saya nggak kembalikan gitu loh. Buat LP, apa dasarnya? Kan ada dasar hukumnya ada. Ya, nggak ada bukti, nggak ada meterai, nggak ada hitam putih, nggak ada hanya lisan, katanya itu sama dengan seperti ini. Jadi belum ada perwujudan nyata gitu loh. Makanya kita kayaknya di sekolah harus masuk nih Pak, mata pelajaran hukum ini sebenarnya. Harus. Supaya kita bisa minjemin duit orang tuh bisa pakai surat. Karena di luar sana itu ibu-ibu, emak, bapak-bapak itu nggak tahu Pak gimana cara minjemin orang uang. Kayaknya daripada mata PPKN kayak gitu punya mungkin bisa dimasukin kuliah hukum, bukan kuliah lah, mata pelajaran hukum dasar untuk di sekolahan. Kalau menurut saya sih penting ini Pak. Iya, atau mata pelajaran hukum yang berkaitan dengan
aktualisasi masyarakat. Seperti yang gini-gini kan artinya tidak hukum yang kaku. Bukan nggak sampai pasal-pasal kita ngomongnya. Kasuistik berdiri kayak mens rea itu mens apa? rea, aktus reusnya, pelanggaran sudah ada nggak pelanggaran undang-undang tidak pidananya gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya kita punya niat jahat, baru kita kerjakan, baru itu namanya pidana. Ya, perwujudannya. Oh mungkin itu Pak ya, jadi kalau misalnya kayak kita bunuh orang tapi nggak ada niat jahat. Bunuh orang tidak ada niatnya, itu kan udah juga pembunuhan biasa. Oh pembunuhan biasa. Misalnya kayak gini Pak, misalnya saya dirampok orang mau dibunuh kayak gitu. Terus saya nggak sengaja bela diri, mati dia Pak. Bisa, itu kan pembunuhan, kelalaian orang, kelalaian akibatnya kematian seseorang. Itu bisa, misalnya mengendarai mobil, ya kan? Dia kan tidak ada niat, tidak apa, tapi di dalam situ kelalaian dia dianggap kelalaian dia mengakibatkan hilangnya orang lain. Itu bisa? Bisa, itu. Oh, itu kan nggak punya niat tapi kita. Ya, bisa karena mengakibatkan kelalaian dianggap kealpaan. Oh, oke. Nah, ada pasalnya itu. Jadi kalau misalnya ada orang bunuh saya nggak boleh lawan diri dong Pak? Harus dilawan lah. Harus lawan. Harus tapi kalau dia mati gimana Pak? Kan ada penilaian, artinya kasuistik itu kan. Artinya, dia membela diri. To kill or not to be killed. Daripada saya dibunuh, mendingan saya membunuh kan begitu. Nah itu ada pertimbangan di prosesi pengadilannya. Artinya dia tidak dengan sengaja. Oke, kalau pertimbangan berarti tergantung orang ya Pak ya berarti ya? Kasuistik. Oke, siapa yang nilai Pak mens rea ini Pak? Ahli pidana atau penyidik atau seperti apa sih Pak? Unsur yang terkait. Pertama penyidik. Kedua penuntut, ketiga majelis hakim, keempat advokat, berkaitan dengan penegak hukum itu sendiri gitu loh. Nggak ada tolak ukurnya berarti, subjektif ya? Subjektif. Dan ini nggak ada tolak ukurnya? Tidak ada. Dan memang belajar dari pengalaman yang ada, artinya itu harus berimbang. Artinya mens rea itu niat, sikap batin yang diwujudkan dengan perbuatan dia sehingga melanggar undang-undang tidak pidana itu sendiri, seperti yang saya sebut tadi. Aktus seriusnya itu ada gitu, keseimbangan. Banyak beberapa kasus itu ya, seperti kasus misalnya rumah sakit Sumber Waras itu sampai sekarang kan floating, karena penilaian asesmen daripada KPK itu sendiri nggak ada aktus seriusnya, pelanggaran undang pidananya. Tapi di dalam verifikator auditor daripada BPK sendiri itu ada mens rea-nya gitu loh. Oh oke. Ada mens rea tapi tidak ada perbuatannya. Itu nggak bisa dipidana. Tidak bisa. Okay. Harus ada mens rea dan harus ada tindakannya. Aktus serius. Tapi kalau ada tindakannya tidak ada mens rea-nya, tergantung kasus. Kita lihat. Tergantung kasuistik ya. Oke. Apalagi kalau misalnya pencemaran nama baik ya Pak ya? Pencemaran nama baik kita nilai nggak mens rea-nya? Bagaimana tadi? Kalau pencemaran nama baik kita nilai nggak Pak mens rea-nya? Nilai dong. Nilai dong. Adakah keinginan untuk menjatuhkan orang lain seperti itu? Pencemaran nama baik. Memang sengaja atau enggak? Fitnah, kemudian. Memang sengaja mau fitnah atau tidak, kayak gitu punya ya. Merugikan. Tapi harus ada pembuktian-pembuktiannya. Harus ada pembuktian. Nggak bisa serta-merta pencemaran nama baik. Bagaimana pencemaran nama baik? Dia melihat kenyataan, melihat hasil analisa, melihat hasil evaluasinya. Kok dibilang pencemaran nama baik? Nah itu Pak. Inilah gray area malpraktik. Contoh ya, kasus kilometer 50 gitu loh. Orang yang membunuh 6 orang mati itu tidak diapa-apakan. Artinya tidak dipenjara sehari pun. Tapi orang yang komentari malah masuk penjara. Pak. Pak, puluhan skincare sudah saya review Pak. Puluhan skincare saya sudah review Pak. Dari yang terang benderang, abal-abal Pak. Sampai yang samir-samir abal-abal Pak. Dari yang merkurinya paling tinggi Pak. Sampai merkurinya itu 0,0 berapa cuma Pak. Tapi sampai detik ini Pak, ownernya nggak ada yang ditangkap Pak. Nggak ada yang ditangkap ya. Yang reviewnya yang dipidanain Pak. Stali tengah uang. Gimana itu Pak? Padahal ada nilai edukasi, ada hasil observasi, ada hasil laboratorium, dan kenyataan. Gimana tuh Pak?
inilah keprihatinan dalam hal. Saya kasih lihat Bapak deh, Bapak sudah lihat belum videonya? Belum. Ini ada video yang menarik. Mana hand saya ada nggak ya? Video. Oke, ini deh Pak. Bapak dengar versi komplitnya Pak ya, dan Bapak mungkin bisa nilai sebagai ahli bahasa yang independen Pak. Yes. Saya nggak pernah minta briefing Bapak. Bapak silakan bedah ini secara independen sesuai dengan keilmuan Bapak. Dan profesional. Oke. Nggak saya bayar soalnya Pak. Selamat pagi Mbak Karput, jadi saya sudah nonton videonya. Salam kenal dan mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa ketemu ataupun bisa collab bareng ya. Tapi saya punya sedikit saran nih untuk Mbak Karput dan juga untuk artis lain ataupun selebgram lainnya. Tolong deh, kalau endorsement itu jangan asal diterima uangnya aja. Tolong di-review baik-baik, jangan cuma skincare yang di atas meja aja nih. Ya karena nanti kalau informasinya sesat itu bukan hanya bisa ngerusak integritas kamu loh, integritas kamu tuh bisa juga rusak, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Nah itu kan nggak baik ya sebenarnya ya. Nah video saya ini sebenarnya bisa menjadi salah satu ya acuan juga sih. Saya nggak sembarang ngomong loh Mbak Karput. Saya ini dokter, benar-benar dokter. Kamu boleh cek deh. Dan juga saya ini ngeceknya pakai hasil lab dan labnya ini lab sudah tersertifikasi. Yang saya kan cuma membacakan hasil lab loh, dan nggak sembarangan loh. 5,7% hidroquinone 5,7%, dan itu dosisnya tinggi. Baca coba di Google, tinggi banget itu, dan itu bisa resikonya kanker loh. Nah hati-hati, makanya jangan cuma lihat di atas meja doang. Ya di atas meja memang BPOM, dia mah nggak tunjukin. Yang ultimate night camp-nya dia nggak tunjukin nggak? Coba dicek. Nah kalau misalnya iya, kan artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Artinya Mbak Karput itu juga ikut ngerusak wajah orang lain kan, karena anjuran Mbak Karput. Nah, itu bahaya tuh jadinya seperti itu punya kan, nggak boleh ya. Nah mungkin juga Mbak Karput belum pernah ngerasain breakout bagaimana. Pertanyaan saya, Saran. sudah ada sampling yang diambil? Artinya hasil lab ya? Saya sudah mereview produk itu 3 kali. 2019, 2020 awal, dan 2020 bulan Agustus. Jadi 3 kali sudah saya review. Ini yang beredar di pasaran? Betul. Dari BPOM ada... Dari BPOM sendiri pernah datang ke saya pada bulan Mei. Itu kejadiannya kan bulan Desember ya. Pada bulan Mei pernah datang ke saya, dan di kesimpulan ditulis jelas-jelas bahwa BPOM menerima bukti dari saya bahwa ada produk Helwa ya dengan tanpa etiket katanya, tanpa TIK katanya, tanpa izin edar dan hasil labnya. Jadi penyidiknya baca nggak SKB 229 itu? Sepanjang ada hasil lab, hasil evaluasi, hasil analisa, dan kenyataan, artinya bahwa suatu produk itu, katakan pemutih apa itu mengandung karsinogenik, merkuri di atas 5%, itu kan membahayakan. Lihat statistik, boleh cek di rumah sakit Dharma S kanker itu, berapa banyak persentase orang yang kena kanker kulit, ya, akibat dari pemakaian pemutih ini yang di atas, yang tidak terkontrol. Dan sekarang banyak beredar di masyarakat. Katakanlah produk si Karput ini, itu kan berbahaya. Tapi dalam proses hukum itu juga harus betul-betul ada compare perbandingan daripada penegak hukumnya. Makanya tidak itu serta-merta saya bingung. hanya sepihak menerima laporan daripada merugikan perusahaan, mencemarkan nama baik. Cemarkan di mana? Nah, kalau lihat kalimatnya tadi, adakah unsur pencemaran nama baiknya secara pidana, Pak? Scientific, ilmiah itu. Ilmiah, karena ada hasil lab ya. 3 kali bahkan. Iya. Lah itu sampai ke ujung bumi sana pun itu kebenaran. Karena ketika kita menyampaikan kebenaran, itulah yang memerdekakan kita. Dan apakah sudah ada semacam kasus ini ya, semacam restoratif justice? Sudah terbangun. Sudah. Kalau itu sudah, kan pencemaran nama baik kan harus ada restoratif justice kan. Ya. Jadi sudah diupayakan sih. Tapi ya buktinya kasus ini masih lanjut sih. Itu yang bikin saya kecewa sih Pak sebenarnya. Padahal dari kalimat ini kan sebenarnya kalimat tadi kalau kita dengar secara saksama kan diawali dengan kata saran Pak. Ya. Yang saran bisa pencemaran nama baik. Masa seorang dokter memberikan saran bisa pencemaran nama baik. Terus kan kalimat yang dimasukin tadi kan ada kalimat hati-hati. Ada kalimat tolong deh. Ada kata juga sebelum tadi saya bilang ikut berdosa. Tadi akan saya bilang tadi kalau iya mengandung hidroquinone,
maka Mbak Karput ikut berdosa. Betul. Inilah tendensius dan kemudian ini jadi catatan sejarah umat manusia kalau begini. Artinya begini, ini keprihatinan kita bersama gitu loh. Malpraktik hukum dan tidak check and balances. Hanya sepihak gitu loh. Kita jauh-jauh lah dari ungkapan maju tak gentar membela yang bayar, itu nggak boleh lah. Jangan. Itu pertanggungjawabannya kan secara keimanan kita kepada masyarakat, kemudian berat sekali gitu loh. Jadi katakanlah yang benar, yang salah itu salah. Di luar itu ya dari pihak kuasa-kuasa energi negatif, ya artinya Anda sudah merdeka, Pak Richard sudah merdeka karena menyatakan kebenaran gitu loh. Iya, awalnya sejujurnya Pak ya, ya saya kan cuma pengen kasih edukasi ke masyarakat. Kalau dibilang, ya saya sampai belajar Pak, gara-gara permasalahan ini saya jadi belajar hukum Pak. Mungkin saya bentar lagi jadi S2 juga. Aku jadi belajar hukum. Saya ngerasa saya nggak punya mens rea di situ, di kalimat itu saya nggak punya mens rea. Tidak ada. Saya kan tujuan saya kan adalah ngasih edukasi ke masyarakat. Ngasih saran ke public figure untuk berhati-hati. Di mana mens rea saya? Saya juga bingung Pak. Iya, iya. Dan itu masih koma kan, belum berakhir. Coba diteliti lebih lanjut, berapa orang manusia yang terselamatkan tidak menggunakan kadar-kadar pemutih krim muka yang mengandung karsinogenik, kemudian merkuri di atas 5%. Berapa? Ini kan belum diteliti. Iya. Terselamatkan loh. Iya. Jangankan itu Pak, jangankan yang diteliti Pak, yang ngomong terima kasih dengan saya aja banyak banget Pak. Gara-gara itu mukanya rusak dan sembuh. Berhenti pakai itu. Banyak banget sebenarnya. Lihatlah di produk hasil akhirnya di Rumah Sakit Darmais sana, dicek aja, minta aja data. Iya. Atau ditanya Mbah Google, berapa yang terkena akibat penggunaan ini, kanker ini, iritasi kulit. Iya. Tapi saya juga ada kekecewaan ahli sih Pak. Saya juga percaya kasus ini juga bisa naik dan kasus-kasus yang lain juga kita ngelihatnya Pak ya. Bukan hanya ini sih, ini kan salah satu Pak sebenarnya. Ada banyak juga yang lain juga. Banyak. Tapi saya ngelihatnya dari ahli sih Pak. Karena menurut saya kan ahli ini kan sebenarnya independen Pak. Nggak ada kepentingan Pak. Tidak ada pesan sponsor. Saya yang menang, mau Kartika Putri yang menang kan nggak ada urusan dengan ahli. Benar ya Pak? Betul, makanya saya katakan seorang ahli itu bisa menggunakan ilmunya dengan memiliki komitmen yang tinggi. Bersikap, berperilaku profesionalitas dan proporsionalitas. Harus proporsi dia, menyatakan yang benar itu benar gitu. Jadi jangan ya sore itu sih lah ada pesan sponsor, tergantung siapa yang menggunakan. Itu juga bisa Pak, dari ahli juga bisa. Banyak. Waduh, rusaknya dari ujung ke ujung dong Pak. Iya, dari hulu ke hilir. Dari ke hulu ke hilir. Dari buat undang-undangnya sampai ke praktek yang paling kecil. Oh, itu enggak betul. Dan implementasinya di dalam masyarakat gitu loh. Nah ini kita harus betul-betul. Jadi saya kebayang kalau misalnya dikerjakan ke masyarakat kecil, Pak. Ya. Jadi kita pun yang berpengetahuan dan kemudian memiliki kemampuan, jangan diam. Orang yang bersalah, orang yang menerapkan itu bersalah, itu ya nyatakan salah. Tapi lebih bersalah orang baik dan orang benar itu diam. Betul. Kita yang sudah tahu ya harus kasih manfaat ke orang lain. Ya kita nggak boleh diam. Jangan diam. Bukan urusan gua. Itu kan nggak ini begini. Itu nggak bisa begitu, nggak bisa. Nyatakan yang benar. Oke, Pak, saya pengen tanya mungkin lebih ke substansi sedikit, Pak. Ini contohnya lagi kasus saya, Pak ya. Ini kan saya dilaporin pencemaran nama baik, Pak. Bukan delik absolut. Jadi yang laporin adalah pengacara dia. Harusnya nggak bisa dong Pak, kayak gitu punya kan. Tapi pada waktu status saya jadi saksi, handphone saya disita. Itu diperbolehkan nggak sih Pak? Salah besar. Begini, ada orang berbuat pelanggaran, kesalahan tidak pidana lah. Itu kan tidak substansial, barang sarana buktinya disita. Tidak substansinya bukan di situ. Alat yang disebut materinya itu yang harus disita. Begini loh, seorang teroris menggunakan taksi kendaraan, seseorang ditangkap atau penjahat ditangkap, masa serta merta
mobilnya yang ditahan juga orang nggak bisa. Itu kan sarana pengangkut. Ya. Kembali pokok masalah ini kan sarananya itu handphonenya milik orang. Nah, mestinya isinya itu Videonya yang diambil. That's right, isi videonya. Iya. Ya, bukan handphonenya. Itu perampasan, pencurian itu. Handphonenya, Instagramnya, nomor handphonenya diambil semua, Pak. Salah. Kapal yang nyeludup barang. Terus orang nyeludup bersama nahurannya. Ya barangnya diambil, jangan ditahan kapalnya. Karena ini kan menggunakan sarana pengangkut umum. Kendaraan misal taksi. Betul. Ini analoginya betul. Ya, bukan handphonenya. Substansinya, isinya itu yang diambil. Videonya dong yang diambil. Isinya, ya betul. Yang video yang dianggap mencemarkan dong. Harus yang diambil di copy atau diambil atau direkam seperti itu ya Pak ya. Ya itu kan alat bukti. Oke. Tapi benar nggak Pak? Boleh nggak kita menyita? Tapi ini ada surat pengadilannya walaupun nggak dikasih ke saya sih Pak. Tunjukin kayak gini aja ditutupin kayak gitu punya nggak boleh saya pegang. Saya pada waktu itu masih cupu banget Pak. Cupu masih culun. Polos. Nggak ngerti hukum. Masih nggak kayak sekarang Pak. Kalau sekarang sudah S2 saya Pak. Kalau kemarin masih polos banget saya Pak. Masih penurut, terus tunjuk. Terus pada waktu itu saya dijanjiin dibalikin. Jadi kayak sini kami pinjam handphonenya, kami forensik 3 hari lagi kami balikin katanya. Dan sampai detik ini Pak, 1 tahun lebih nggak dibalikin. Padahal status saya pada waktu itu masih saksi Pak. Boleh nggak sih? Status saksi boleh diambil? Mana bisa itu. Dan memang secara kasuistik itu tidak hanya Pak Richard saja, sudah banyak yang saya dengar juga. Hal-hal yang sama dengan kasus yang berbeda itu tidak kembali gitu loh. Itulah kadang-kadang ya keprihatinan kita bersama lah. Itu sama dengan reaksi, itu sama dengan membungkam orang nggak sih sebenarnya Pak? Pembungkaman dan juga pemaksaan gitu loh. Itu nggak bisa ya cara-cara begitu. Itu nggak bisa dibenarkan. Saya nggak masuk logik saya Pak. Andai kan memang boleh ya Pak ya. Andai kan boleh. Bahwa ini subjektif, kita boleh nih menyita subjektif misalnya kita ngomong Pak ya. Oh boleh nih kita nyita subjektif tapi nggak masuk di akal saya. Karena kayak gini. Dia mencemarkan nama baik saya. Begitu saya lapor dia langsung disita. Enak banget Pak. Itu namanya saya bisa, siapapun bisa kita bungkam kayak gitu punya kan. Ya, misalnya kita ngomong Bang Hotman deh, Bang Hotman teman saya. Jadi Bang Hotman nggak akan tersinggung. Bang Hotman saya anggap mencemarkan nama baik saya. Baru anggap loh Pak. Sampai di kepolisian, polisi langsung sita. Kan nggak adil dong Pak. Oh itu semena-mena itu. Belum tentu salah lagi Pak. Oh iya, dan tidak bersalah. Nah, saya ngomong bukan tidak bersalah, belum tentu salah. Saksi masih. Saksi. Dan kalau itu dihajar ke semua masyarakat Indonesia, wah chaos dong. Iya. Jadi bentuk keprihatinan kita bersama, banyak sekali yang panen LP, laporan polisi. Anda mencemarkan lapor polisi. Dan saya lapor Pak. Ingat nggak waktu saya lihat di TV ya seorang rekan kita lah si Dio Liva itu. Dia dilaporkan. Tapi dia lapor balik. Nah, ini lapor balik. Sampai beberapa kali lapor balik. Ini kan tidak edukatif, kemudian lawak gitu loh. Lawak. Panen LP gitu loh. Panen laporan. Aduh. Lah, badut hukum lah. Oke. Ini sehingga cenderung orang kadang-kadang tidak jujur menyatakan suatu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan kegunaan hukum itu sendiri gitu. Itulah yang banyak jamak terjadi di negeri kita ini gitu. Iya, makanya saya putuskan akhirnya saya bersuara sih Pak. Tadinya saya diam kan, dari bulan Desember sampai awal bulan tadi kan saya diam Pak. Cuma saya pikir diam tidak menyelesaikan masalah saya. Lebih bagus saya bersuara dan biarkan ini dikawal oleh semuanya oleh masyarakat kayak gitu Pak. Biarkan ahli-ahli dan masyarakat ini kawal semuanya. Karena saya diam tidak menemukan jawaban Pak. Pertama diam, kedua berkhidmat lah. Dalam artian begini, diam itu bukan mengalah, ya bukan kalah. Mengalah itu juga bukan kalah, tapi harus berkhidmat gitu loh. Artinya juga harus ada suatu situasi dan kondisi kita harus misalnya cooling down gitu loh. Oke. Jadi jangan digaspol terus gitu loh. Iya. Siap Pak.
Jadi berkhidmat dalam arti seperti ini. Saya melihat beberapa kasus seperti kasus Sambo ini kan sudah hiruk pikuk gitu ya. Iya. Pengacara pun gaspol terus, pengacaranya si Joshua ini. Tidak berkhidmat dia, terlalu banyak. Sekalipun yang dinyatakan benar, tapi maksud saya tuh irit dan cooling down sedikit gitu loh. Oke. Seperti saudara kita ini, Hotman Paris, itu betul. Mantap. Ada saatnya dia gaspol, ada saatnya dia cooling down. Oh, oke. Profesionalitas dan proporsionalitas. Oke, Pak. Pak, saya pengen tanya Pak, kalau kayak gini kan jadi takut Pak kita. Kita takut mau edukasi masyarakat Pak, kalau kayak gini. Takut mau kasih edukasi masyarakat, soalnya takut dipidanakan Pak. Sebenarnya boleh nggak sih Pak kasih edukasi ke masyarakat? Harus. Harus. Ya. Boleh nggak kita nge-review suatu barang atau suatu produk jujur Pak? Ya nilai-nilai kemampuan dan profesionalitasnya kan ada di situ. Artinya jadi jangan kita juga mencemarkan nama atau perusahaannya juga, jangan memfitnah, jangan menyebarkan hoax tapi betul-betul hasil penelitian, kemudian memang kenyataan dan kemudian hasil analisa kita. Dan ini sebaiknya juga dengan nilai-nilai kearifan ya, kearifan kita dengan berkhidmat, kita tidak publish. Artinya itu nilai kearifan. Kita menyampaikan ke kanal yang baik, ya, gitu. Ini loh resmi gitu loh. Nah, ada kadang-kadang di sini gray areanya. Kalau kita publish, dia merasa tersinggung. Nah, ini masyarakat kita. Baperan, dia baperan. Iya, jadi sebenarnya ini loh dengan data-data saintifik, dengan data hasil laboratorium saya sampaikan. Mungkin Pak Richard menyampaikan ini ke kata Carrefour, ini loh kalian jangan dipublish dulu ya, kemudian kasih ke BPOM, ini loh mungkin lain hasilnya. Oke. Seandainya jalan lain ada kanalisasi gitu loh. Tapi karena ada missing di sini, saya melihat kasus ini yang tadi itu mungkin Pak Richard publish ya. Yeah. Ini kayaknya publish. Ada ketersinggungan, baperan, kemudian dia ada merasa public figure, tokoh agama segala macam, sehingga ini yang dia angkat dulu gitu loh. Padahal sebenarnya bagi orang yang bijak, oh iya, ini nggak baik, ini kan bahaya bagi masyarakat, bijak. Dan sebenarnya klarifikasinya tuh simple kok, sederhana. Head to head, apple to apple aja jumpa, selesai. Sejujurnya sudah, Pak. Salah. Mungkin saya menilai Pak Richard publish dulu baru enggak. klarifikasi. Kalau dengar cerita komplitnya itu sebenarnya gini, Pak. Setelah dia dulu nih publish, setelah dia publish, saya publish juga yang video tadi. Setelah publish video tadi kita ketemu. Setelah ketemu, kita berdiskusi. Ternyata itu bukan diskusi, lebih ke debat. Setelah dia berdebat konfrontasi dan saya nganggap kayak nggak ada nilai positif, saya nggak bisa nyampein apa-apa nih Pak. Saya nggak bisa nyampein apa-apa nih, kayak orangnya itu tutup mata, wah pokoknya membabi buta lah kayak gitu punya, nggak peduli dengan keilmuan, nggak peduli dengan sisi edukasinya kayak gitu punya kan. Pokoknya disampaikan seperti itu punya. Akhirnya saya cabut diri, saya bilang ya sudahlah cukuplah sampai di sini. Saya bilang kan, oke, yang diminta apa, permintaan maaf saya sudah sampaikan langsung. Minta maaf ya kalau nyinggung kamu ya. Namanya budaya orang timur lah Pak. Ada materai juga? Nggak ada Pak, nggak ada materai. By lisan? Ngomong aja lisannya. Nah, saya minta maaf itu juga bukan karena kesalahan saya, maksudnya. Minta maafnya, misalnya saya Bapak datang sini, saya kayak gitu, saya belum datang. Padahal nggak telat-telat banget juga. Maaf Pak ya, saya tadi ya Pak ya. Sorry ya, biasa sesuatu itu. hal yang natural. Simple aja sih sebenarnya Pak. Natural Misalnya itu. saya senggol Bapak di jalan, sorry Pak ya. Natural itu. Apakah saya bersalah kan? Enggak juga Pak. Saya bilang saya sorry ya, saya bilang kayak gitu. Dan dia gara-gara itu jadi tambah baperan dan akhirnya dijadiin LP. Cuma yang kecewaan saya ini sekarang ini bukan baperannya, bukan LP-nya sih. Tapi permasalahan kecewaan saya ini adalah prosesnya yang tidak layak dilayakkan. Tidak fair ya. Itu yang saya kecewa sih Pak. Karena menurut saya dari hampir di semua sisinya itu sempurna. Delik absolutnya, substansinya,
mens rea-nya. Itu seriusnya. Story. Karena menurut Kominfo sendiri bahwa Instastory di Instagram itu tidak dapat dipidanakan. Inilah Indonesia, Pak. Kalau misalnya kayak gini, Pak ya. Ini kan namanya kan hukum kan cukup lama, Pak, berkembang ya. Ada laporan misalnya tahun 2020 atau tahun 2019 masih belum bergulir sampai sekarang. Terus ada SKB 3 menteri. Sampai sekarang tuh kasusnya belum selesai, Pak. Itu kita memakai tetap produk itu atau enggak sih, Pak? Produk SKB 3 menteri atau enggak, Pak? Bisa berlaku surut dan bisa diperlakukan berdasarkan SKB itu juga. Jadi tergantung amanat daripada semangat daripada SKB itu sendiri menyatakan. Saya belum baca substansi SKB secara menyeluruh ya. Bisa berlaku surut dan bisa tidak berlaku surut. Oh, bisa berlaku surut atau bisa tidak berlaku surut. Oke, Pak Maju, thank you banyak sudah datang dan kasih pencerahan ke saya hari ini. Orang Hutapea nih jago-jago hukum. Dengan banyak